Selamat merayakan Hari Besar Idul Fitri bagi kawan-kawan Argi yang menonton tayangan ini. Argi merasakan bahwa hari Lebaran kali ini terasa paling berbeda dari perayaan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Syarat dengan kemeriahan dan sukacita yang bisa dinikmati oleh seluruh umat beragama, terutama bagi mereka yang selama beberapa tahun belakangan dipaksa untuk menahan kesedihan sebagai perantau yang jarang bisa pulang ke tanah kelahirannya. Selama 2 hari ini, Argi menghadirkan konten edukasi keagamaan dan juga pelurusan fakta terkait fenomena hujatan dari beberapa YouTuber yang tidak kebagian jatah untuk tampil di publik sebagai perwakilan dari warga Kristen dan yang marah-marah karena tidak mendapat nama selama beberapa waktu ke belakang. Para YouTuber ini banyak yang mengaku sebagai hamba Tuhan yang melegalkan perdebatan dengan saudara-saudara Muslim serta meramaikan pasar konten video kreatif dengan keterbatasan pengertian mereka sendiri. Mereka sedang kompak mengkritik dan mencemooh seorang pemuda baik-baik yang dikenal sebagai Brian Siawarta dan pada Sok Suci dengan hujatannya tentang aliran Kristen progresif. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam tema inti dari uraian saya di hari pertama Lebaran ini, mari saya ajak kawan Argi untuk membuat diri mengerti apa itu Kristen progresif. Aliran Kristen progresif sebenarnya sudah muncul sejak awal tahun 2013 setelah sejumlah besar orang yang merasa diri tahu kapan datangnya kiamat dan sebelumnya giat mempropagandakan kiamat kecil yang terjadi di akhir tahun 2012, ketahuan sembunyi dari publik setelah ramalannya tidak terbukti dan telah meresahkan banyak orang di berbagai belahan dunia. Fakta yang ada di lapangan mencatat bahwa sebagian kecil dari tokoh-tokoh yang percaya diri bahwa kiamat akan datang di tahun 2012 itu berasal dari kalangan pendeta yang sedang mencari nama di publik internasional. Entah apa saja yang mendasari mereka hingga berani mendahului kehendak Tuhan, yang jelas sejak hoaks itu terbongkar, mulai muncul para pemikir muda yang punya gagasan baru untuk tidak lagi percaya sepenuhnya pada apa kata pendeta dari atas mimbar gereja. Para pemuda kritis ini menyuarakan penolakan keras atas peraturan-peraturan gereja cara lama yang menganggap para pendeta adalah wakil langsung dari Tuhan dan menggaungkan agresi anti-patuh terhadap para petinggi gereja yang menamakan diri barisan hamba Tuhan. Dengan cepat, gerakan tidak percaya pada hamba Tuhan di gereja ini berubah bentuk menjadi sebuah aliran bawah tanah yang subur dan telah diamini oleh sebagian kecil kaum muda yang selama ini kecewa dan tertekan oleh aturan-aturan konyol gereja yang sering mengatasnamakan hidup sebagai orang percaya. Mereka mulai membentuk beberapa denominasi gereja baru yang susunan acara ibadahnya tidak ada unsur kuno yang selama ini dipakai oleh gereja-gereja Kristen yang lebih dulu eksis. Dalam kesempatan lain, gerakan ini menyusup ke berbagai denominasi gereja yang ternama dan mulai memperkenalkan kebebasan pola beribadah dan berpikir sebagai generasi anak panah yang kelak akan meneruskan niat religius para hamba Tuhan senior yang saat itu masih getol menghasut jemaatnya untuk berwaspada terhadap gerakan yang masif ini. 3 tahun berselang, institusi besar Lembaga Alkitab Indonesia merilis aplikasi Alkitab digital untuk telepon seluler dari berbagai sistem operasi. Di aplikasi tersebut jelas tertulis cetakan tahun 2016, dan tak menunggu lama setelah rilis, gerakan kaum muda ini langsung menyambut dengan menemukan kekurangan materi dan kelemahan sistemik dari aplikasi tersebut. Hal itu spontan menjadi peluang bagi para penggagas perubahan paradigma dalam bersosialisasi sebagai warga Kristen ini untuk semakin menguatkan barisan dan akhirnya terbentuklah aliran Kristen progresif yang tak lagi terpaku untuk memakai Alkitab bacaan dari Lai dengan terjemahan barunya. Dan tahun 2017 adalah tahun pertama gerakan Kristen progresif bergerak secara agresif untuk mengganti cara pikir dan cara pandang kaum muda Kristen yang selama ini terkurung dalam jebakan liturgi gerejani yang tidak membebaskan mereka untuk bereksplorasi dengan kreativitas mereka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semua kesalahan pengajaran yang diterima selama menempuh pendidikan di sekolah teologi diungkapkan di publik dan menjadi materi perjamuan keroyokan bagi sesama kaum muda yang berpikir kritis untuk segera melakukan restorasi pemahaman secara ekstrim bagi generasi selanjutnya yang belum tahu apa itu kasih yang melayani yang selama ini dibiaskan oleh para pendeta yang berpikir secara kolot dan cenderung anti-kritik. Dan tanpa diduga, beberapa waktu lalu muncullah sesosok pendeta muda bernama Brian Siawarta yang dengan tegas dan mengesankan telah memproklamirkan eksistensi aliran Kristen progresif di ranah publikasi digital.
Argi sendiri cukup kaget dan ikut bangga karena apa yang Argi tunggu-tunggu sejak tahun 2011 saat dimana para hamba Tuhan dari gereja-gereja ternama itu seharusnya bersatu merangkul kaum muda untuk diajak pelayanan secara sporadis, malah mereka sibuk memperkaya diri dan mengagungkan profil mereka sendiri hingga keluar dari konteks profesi mereka dengan mempraktikkan politik praktis. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Brian sebagai duta Kristen progresif yang berani bersikap melawan arus dan menegaskan posisi bahwa tugas awal hamba Tuhan adalah untuk mengajak jemaat pada jalan yang lurus dan benar bukan malah berkoar dengan menceritakan kesuksesan keluarganya dan menghindari mempedulikan jemaat-jemaatnya yang mulai berjuang separuh nafas untuk bertahan hidup karena tak bisa seberuntung oknum-oknum raja kecil tersebut. Jumpa lagi di konten animasi berikutnya, salam sengaja. Tuhan beserta kita, hidup di bawah tenang saja.